pengetahuan buat ibu-ibu semua. Kita sama-sama belajar, kalau belajar dengan belajar. Ini nanti temanya itu tentang pola asuh anak. Namun kecil tapi buat belajar pulau dengan itu semua sama-sama belajar. Ini tentang dampak kekerasan psikis pada anak. Kekerasan itu bukan tidak cuma kekerasan fisik kemudian anak atas mukul, jilat, jewer, bukan cuma itu dampaknya juga luar biasa. Ini tentang kekerasan psikis itu biasanya kita cuma gini, contoh, nah itu sudah kekerasan pada anak-anak. Misalnya kita giniin, mamanya mikir, dia tahu hasil dan kita berter. Itu sebenarnya sudah termasuk kekerasan psikis. Itu membandingkan. Itu saja sudah membunuh beberapa sel di otak anak kita. Itu nanti sangat besar sekali pengaruhnya buat anak-anak kita. Padahal cuma seperti itu ya. Terus ada lagi, itu baru membandingkan, terus membentak. Niku nggih, kula belajar. Kalau kan punya anak kecil di rumah diuji kesabarannya. Itu juga kita sama belajar, cuma dibentak itu juga membunuh sel otak anak kita yang di sini sudah beribu-ribu sel yang dibunuh. Itu nanti dampaknya nggak cuma satu dua, dampaknya banyak sekali. Tadi membanding-bandingkan, membentak, terus lagi ya. Membandingkan, membentak itu sudah membunuh. Itu dampaknya sangat banyak. Satu, anak kita menjadi tidak berani di depan orang banyak. Seperti kemarin pas pelepasan siswa itu Mbak Jelita itu, kita kasih contoh ya, Mbak Jelita itu latih suruh membaca puisi, bacanya itu lancar sekali. Sudah seperti saya yang membaca, sudah lancar, latihan membaca dia. Guru giliran suruh baca pas tadi baru membaca satu guru, aku nggak berani duduk begini terus. Itu kan kita nggak tahu belakangnya, kemarin mungkin bentak, mungkin juga nggak tahu ya kita ya. Mungkin dampaknya dari situ, membentak itu sangat fatal sekali. Terus lagi dampaknya itu anak menjadi nggak berani di depan umum. Dua, psikologis anak kita, kognitif, dari segi kognitif itu kepintaran anak kita itu menjadi menurun. Biasa nih, ini yang sudah agak besar biasanya dulu nih kelas 1 ranking 1, ranking 2 itu cenderung drastis. Itu biasanya dampaknya yaitu tadi dari pembentak, dari banding-bandingkan, mencela anak jibil, mencela. Kita tuh tanpa sengaja kadang saking gregetan, saking gitu kan, anak kok ngene kadang begitu nggih. Ini kok pulang nggih, makanya semua kalian jenengan sama-sama belajar untuk cara gimana kita supaya memperbaiki diri, dapat mengajar yang lebih bagus untuk anak kita. Terus dampaknya ada lagi, selain itu tadi ya, dampaknya ada lagi kesehatan. Dari segi kesehatan tuh pertumbuhan anak kita yang biasanya cepat kok jadi tingginya kok enggak nambahnya cuma 1-2 cm selama setahun mungkin ya. Terus berat badannya juga menurun. Terus jadi menjadi anak yang
kekerasan psikis itu ada lagi. Saya baru ingat, kita kadang jarang memeluk dan mencium anak kita. Kadang saya di sekolah, kadang anak-anak tuh geledot, saya senang sekali. Karena apa? Anak tuh menjadi dekat dengan gurunya. Kadang saya ngapunten Mas Irsa, niku nek kalih kula nilai dote Mas Yusuf, niku kene kalih kula kadang kula tapi dia kula seneng, kula disayang anak saya niki seneng. Karena apa? Karena kita menjadi lebih dekat. Nanti kita ya sekne di itu manut. Dengan coba seperti itu cuma mencium anak kita, dipeluk ini tuh anak-anak sudah mendekatkan kita dengan anak-anak. Itu mengurangi sepertinya anak-anak yang tadi kita bentang, tadi kita dibanding-bandingkan. Itu caranya salah satunya seperti itu ya. Kita sayangi, pasti semua orang tuh nggak ada yang nggak sayang dengan anak, nggak ada. Makanya kita marilah belajar terhadap anak tuh dikurangi membentaknya, dikurangi. Karena saya juga seperti itu, saya juga belajar sama dengan semua belajar. Nah, itu salah satu contoh biasanya. Itu salah satunya dengan kita membentak itu tadi. Saya kadang lihat anak-anak kadang dibentak itu semua kata yang semua saya lihat sendiri. Saya kemarin pakai kan saya sendiri di tempat di Depok tuh. Saya sendiri ya tak digigit itu sama saya. Terus Abrian begini. Ini kok kata-kata itu keluar semua yang jelek-jelek itu kaget. Itu kan mungkin deh kalau dia buat ngaku mungkin di rumah atau di tetangga di halaman di sekitar rumah mungkin jadi anak kan meniru nek kita maaf gitu nanti dia juga seperti itu. Anak kita pasti meniru apa yang kita ucapkan gitu buatan bu gitu. Nah itu makanya kalau kalian anak kalau lagi gitu kalau peti ngomong itu salah sedikit itu anak gitu pasti meniru itu nanti juga nanti marah sama temennya begitu contohnya itu seperti itu. Nah maka dari itu kalau adakan yang tadi yang penting saya adakan seperti ini biar kita tuh sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar biar cara mendidik anak itu gimana. Kadang saya itu melihat video parenting di YouTube itu kok bagus sekali dari dokter-dokter psikolog itu enak gitu. Tapi kadang kita untuk menjalaninya itu juga susah gitu kan. Susah, ada nggak sesuai kenyataan. Pulau kata niki nggih, kadang sampai rumah ngambil pulau jengkel nggih pulau nggih. Nggih ngoten. Tapi nek sekolah niki. Pulau wedi. Masalah niki nggih generasi terus dalam ngoten ibu kan pulau teng sekolah ngoten ya jadi gubah. Ngoten mawon nggih. Ngoten mawon kedhi mungkin bermanfaat buat ibu-ibu semua, semoga bermanfaat. Semoga apa yang saya ucapkan menjadi berkah, dengan juga menjadi ibu yang kuat, yang hebat, anak-anak menjadi contoh yang hebat, dan semoga anak-anak juga menjadi harapan kita semua, menjadi anak yang hebat setelah nantinya amin. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata, kesalahan saya sendiri bisa menang dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.